saking Subak, saking sana tahu pokoknya semua yang hadir sama Pak Nyoman. Yang pertama Pak, mohon maaf ya, kebetulan yang di kali dinas Pak, yang bukan satu ini saya akan beri 11 Pak. Saya bilang 11 pertama. Tapi kalau yang mungkin ke desa, Pak kan udah tahu di desa sekarang untuk posko di Panggung, desa ada di Wadah. Nanti saya akan bagikan mudah-mudahan Pak yang ada rezeki. Tapi tolong nanti pribadi tiang kepada anggota. Karena nanti yang merasakan pertama Pak, waktu dia lihat yang baru pindah sebulan gitu Pak. Begitu pindah dari sel Matang, saya sudah nangani 18 yang positif di desa Bukit yang nanti kita di pagi yang dari memberikan pencerahan. Maaf ini karena di desa itu ada dagang nasi, selamat yang makan, selamat makan, oke. Langsung nyemprot malam dinas, besok sudah panas. Mungkin yang karena ada warga yang positif karena waktu itu belum datang swab yang sempat komunikasi. Dan mudah-mudahan dengan ketemu hari ini dengan bapak-bapak kita yang jelas mulai besok yang harus sosialisasi ke pos. Mudah-mudahan yang disebut mungkin sedikit yang bapak. Yang pertama pertanyaannya Pak, biar gampang kita menjelaskan di masyarakat itu. Sudah pasti dia akan turun. Mungkin tidak semua desa yang ada mewakili melakukan posko Pak, memberikan penjelasan pada posko itu mungkin kalau posko dengan kelurahannya sudah karena beliau sudah ada yang mewakili. Mungkin manfaatnya Pak, supaya jangan nanti kita salah penjelasan apa kan dia salah. Dia menjelaskan seperti ini nanti tidak tahu manfaatnya Pak. Jadi banyak penyembuhan, antibodi dan lain-lain juga termasuk bahkan yang sudah positif bisa sembuh kan menurut Pak dokter tadi. Jadi yang untuk konten yang mau setelah kali di masyarakat Pak konten yang gini apa gunanya Pak? Karena banyak produk lain yang hampir sama kan gitu. Mungkin Pak tidak semua desa yang dikira ya pasti desa itu yang sentuh sama Pak Babinnya sama Pak Babin untuk sekedar yang kalau untuk desa kalau dijelaskan ilmu manfaatnya untuk ini, pencegahan untuk ini. Nah bahkan luka luar pun bisa disembuhkan Pak dengan cara menggosok satu arah kan ya kan. Itu yang kedua mungkin yang banyak pakai ini nah terutama itu yang asap atau cair. Nah yang belum bukti juga ada asap 1, asap 2, asap 3. Nah biar yang bisa nanti menjelaskan asap 1 proses seperti begini ke pematnya seperti ini. Asap 2 proses seperti ini gunanya untuk ini. Nah kemudian asap 1, asap 2 ini disalahgunakan yang salah. Suruh ini baru produknya sama itu dicampur air kan kita tidak. Mohon maaf itu yang borong kenapa kan? Karena mari kita sama-sama ini bagus ini untuk kesehatan. Yang sudah mengalaminya bisa tidak begitu. Nah akhirnya opname 10 hari itu dipisah untuk keluarga. Oke, Niko Dumun kurang lebihnya nanti dia akan kembali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wayan Kutangan. Pertanyaannya luar biasa. HP-nya Pak Putu. Oke. Enggak, Pak Putu yang punya pabrik di Gadung. Oke, tegangan kita nanti. Oke. Nomor HP-nya Pak? Oh, oke, pakai yang sebutkan. 821. 3961. Nanti yang perlu kan yang itu semua. Ini sebagai janji taruh prize. Saya langsung ditanggapi. Langsung. Oke. Sudah poin aja ya, Pak ya. Manfaat, oke. Kalau asap 3 Pak, secara umum untuk pertanian, secara umum, ini asap 3 untuk pertanian. Nah, apa dan bagaimana dunia pertanian sebagai pestisida dan sebagai nutrisi pupuk.
Kalau cara penggunaannya bisa disusulkan ya? Iya. Nah, di brosur ada. Oke. Nah, yang asap 2 tidak saya bawa, Pak. Kenapa tidak saya bawa? Saya lanjutkan dia ke asap 1. Apa yang membedakan? Kalau di asap 3, semua unsur bakar masih ada di dalamnya, Pak. Karbonil, fenol, racun, semua ada di situ. Gitu. Benar kata Bapak, kalau ini masuk ke badan kita masalah, Pak. Masalah. Nah, inilah yang perlu kita turunkan grade-nya. Unsur racunnya ini yang tidak care dengan badan manusia, ini kita kerjakan melalui proses destilasi. Destilasi itu secara definisi itu adalah proses pemisahan unsur, Pak. Proses pemisahan unsur dengan memanfaatkan titik didih Cara mensuling. dengan cara mensuling. Proses arah itu destilasi. Gitu. Jadi yang mana yang kita sasar hanya itu saja yang kita ambil. Selebihnya hangus. Terjadilah asap 2. Asap 2 Bapak bisa bayangkan warna ini ketemu warna ini tengah-tengah. Ini lah, Pak. asap 2 aja, Pak. Ini asap 3. Asap 3. Yang asap 2 lebih bening, Pak, tapi belum putih. Tapi untuk pertanian juga. Tidak. Dia lebih kepada ke pengawet alami. Misalnya Bapak tadi saya bercerita ada apel New Zealand. Apel New Zealand kalau dulu kan diformalin, Pak. Sekarang dililin. Dosnya yang diformalin. Itu ke tubuh tidak bagus. Bisa Bapak rendam dengan, sayangnya saya nggak bawa asap 2. Bisa Bapak rendam beberapa menit dengan asap 2. Kalau tomat, sayur yang di pestisida kimia, silahkan Bapak rontokkan itu pestisida kimia itu dengan perendaman asap 2. Termasuk daging. Termasuk daging. Kalau daging Bapak rendam, itu Daging dan kalau di ikan. asap 2 itu 10 cc ini, satu tutup ini, Pak, ketemu 1 liter, Bapak rendam 1 sampai 5 menit. Itu proses pengawetannya kira-kira sampai ke 10 jam, Pak, dalam kondisi kamar, bukan kulkas. Sampai 10 jam. Itu sudah kita coba, ternyata baru kita proses, tidak merubah rasa, tidak merubah tekstur. Nah, yang asap 1 ini, kalau dia sebagai pengawet, dia bisa dicampurkan di adonan, Pak. Ini baru sekali kita coba di adonan bakso. Sudah berbagai model, Pak, di suhu kamar, di presnya maupun di pendingin. Ini kayak servis gini. Itu 10 hari ternyata tidak merubah tekstur. Yang di dalam pendingin, yang di luar bertahan 3 hari. Tidak basi. Tidak basi. Sudah dicoba itu. Beliau nggak sempat datang hari ini, kebetulan ada di negara 2 komandannya bakso itu. Nah, ternyata untuk di kuliner bakso, pedagang rombong ini, Pak, ternyata dia bisa mengirit, Pak. Yang tadinya setiap hari giling, lumayan biayanya 75.000 setiap hari giling. Ternyata dia bisa menggiling yang 75.000 itu lebih banyak lagi. Jadi per 4 hari dia giling, enggak setiap hari. Ya lumayan terbantu lah teman-teman dagang bakso ini. Nah, itu sudah dilakukan, termasuk di kue. Di kue bisa, Pak. Nggak boleh lah dibilang ini penggantinya formalin. Ini sedang dicoba di tahu, Pak. Mengganti borak. Ya, yang ceritanya ada efek lah untuk badan. Nah, kita menyasar ke teman-teman praktisi, ya kita minta lah, berkenan enggak untuk dicoba. Kita ikuti datanya. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Nah, asap 1 ini, kalau penggunaan nanti saya minta Pak Wayan silakan di-share ya. Itu ada, Pak, detail ada. Saya lebih concern kepada penanganan kestabilan imun, terutama bapak-bapak yang sering di lapangan. Kestabilan imun, prinsipnya, Pak, 3 tetes, mohon diingat-ingat, Pak, ya. Ini rumus saja, Pak. 3 tetes, ketemu air hangat kira-kira sekian, 11. air hangat, diteteskan 3 tetes saja, Pak. Cukup tidak? Nah, kalau Bapak agak alergi dengan baunya yang rada asap, silakan Bapak isi jeruk nipis bisa, peresan jeruk nipis bisa, madu bisa. Kalau yang manis, supaya bisa terpakai oleh semua, termasuk yang kena diabetes, Pak, hindari saja gula pasir.
hindari saja. Yang tidak ada keluhan diabetes nggak masalah. Tapi lebih bagus kita general aja yang aman. Yang paling bagus menurut saya itu madu. Tapi yakinkan madunya itu asli. Yakinkan. Kalau enggak, di sana ada campuran gula. Kalau gula aren masih mending, Pak. Kalau dia campurannya gula pasir masalah. Gitu. Nah, itu dicampurkan, diminumnya, Pak. Bangun tidur. Sebelum ngopi, sebelum sikat gigi, sebelum mandi, sebelum kena apa-apa. Waktu minum Bapak kumurkanlah sedikit. Karena pagi itu kuman di mulut tenggorokan paling banyak. Paling banyak. Setelah dikumurkan diminum aja langsung ditelan, nggak masalah. Nggak masalah. Dan mau tidur. Itu untuk jaga imun, stamina. Untuk jaga stamina. Nah, kalau ada keluhan, Pak, ada keluhan corona lah katakan, itu harus dibantu dengan suplemen imun. Kalau saya boleh sebut mereknya itu ada Imunos, Oh, vitamin. vitamin, Iya. ya sejenis itu lah Pak, yang menyuplai tentang kebutuhan imun. Itu kasih selisih 1 jam Pak dengan minum ini. Ini minum dulu supaya pH-nya stabil dulu, supaya ada reaksi di badan. Minumlah imun itu. Bebas Pak, yang penting dia memang suplemen untuk imun. Banyak kalau masalah merahnya, saya nggak lihat itu. Itu lakukan per 4 jam Pak. Terutama yang swab positif, lakukan per 4 jam. Mau tengah malam bangunkan Pak. Per 4 jam. Biasanya 3 hari sudah ada reaksi, terutama dari rasa. Itu yang paling kelihatan. Kalau rasa sudah dapat, berikutnya reaksinya lapar Pak. Menjadi-jadi laparnya. Gitu. Apa ya? Kayaknya asam lambungnya sudah mulai bagus nih. Sudah mulai bisa dikendalikan. Makanlah. Ya, tapi nggak usah berlebihan. Gitu. Nah itu Pak lanjutkan. Nanti reaksi berikutnya keringetan Pak. Keringetan. Setelah keringetan dia ngantuk. Dia ngantuk. Kecapean lah badan itu ngelawan itu. Karena pada saat corona itu mau tidur aja kayaknya gelisah Pak ya. Iya, betul. Ya, itu ada kompensasi. Tidur nggak bisa dibayar dengan obat Pak. Tidur harus dibayar dengan tidur. Prinsip gitu Pak. Terjadilah tidur nanti. Efektif 1 minggu Pak. Sekarang sembuh. Nah, pola pengobatan itu berlaku untuk penyakit generik yang lain. Seperti MAH Pak. MAH yang paling umum ini. MAH lakukan sama. Hipertensi lakukan yang sama. Tapi kalau untuk menjaga stamina saja, menjaga supaya tidak mudah kambuh, minimal sehari 2 kali, 3 tetes saja. Kalau sedang di jalan seperti ini, silakan Pak, agak banyak. Nah, kenapa ke air? Hanya untuk meminimal rasa dan bau selera itu Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, kadang saya pakai tangan, kadang Pak, kumel kali saya ini, pakai tangan, pakai sendok, Pak mantap. Begitu Pak. Nah, itu untuk manfaat Pak ya. Lebih detailnya nanti Pak Yan tolong dibantu ya. Oh iya, siap. Bapak dan Ibu, ada brosur fotokopi yang dibagikan. Itu di halaman 4 itu ada manfaatnya ya. Halaman 4 untuk asap cair 1. Halaman 4 di sana sudah lengkap. Sebagai gambaran umum dulu, sebab kita masih menunggu hasil BPOM-nya, kemudian hak patennya gitu ya. Kita masih pra ini gitu ya. Kalau yang asap 3 untuk antisipasi hama juga ada cara penanganannya gitu. Nanti untuk konsul lebih lanjut bisa langsung dengan Pak Kami atau Pak Nyoman lah nanti ya. Ini masih pra. Kita masih nunggu